Terus dia bilang, ya kalau mau. Nah, saya bertanya, apakah Bunda Maria hamil? Dia bilang tidak, tapi mengandung. Pertanyaan saya, Pak Yunus, mengandung dengan hamil beda ya? Ya, mengandung dan hamil. Iya. Sama lah. Jadi yang longor di sini siapa, Pak Yunus? Longor di sini siapa, Pak Yunus? Soalnya dia bilang saya longor. Mengandung dan hamil itu sama-sama mengandung anak. Ricky, kau dengar itu Pak Pendetamu yang ngomong. Hamil dengan mengandung itu sama ya, Dek longor ya. Jadi yang longor siapa, Dek? Yang longor siapa, Dek? Aku yang longor siapa? Apa kau bilang? Kau berbicara bahasa roh. Nah, Pak Yunus dia pandai berbicara bahasa roh. Tengoklah. Siapa yang longor, Dek? Tanya dulu. Siapa yang menghamili Maryam? Saya bertanya soal Yesus yang Maha Kuasa. Bisa nggak menjadikan ibunya hamil? Kau nggak jawab. Kau mau bertanya pula sama saya. Ini Pak Yunus. Yunus paham bahasa roh? Pak Yunus sering melihat bahasa roh itu biasa menyebut si raba-raba. Dia tidak perlu diraba-raba, karena dia sudah diraba-raba Pak Yunus. Lalu diam aja. Sekarang Pak Yunus pertanyaannya sama seperti pertanyaan kepada Ricky Longor ini. Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Pak Yunus jangan kayak gitu. Kayak Pak Yunus kayak gini loh. Baru 2 hari yang lalu, hari Minggu, perpuluhan sedikit ya Pak Yunus ya. Banyak jemaat yang nunggak perpuluhan ya. Para jemaat Yunus, tunaikan kewajiban kalian membayar perpuluhan. Ya, banyak cicilan yang mau dibayar. Saya lihat di roomnya Bang Sani ini ada perpuluhan Mbak ya? Jangan sampai 1 jam beritakan firman tidak ada perpuluhan ini. Pak Yunus, nggak nyampe firman di sini Pak Yunus. Nggak nyampe si Firman, karena si Firman udah pulang habis jual cilok. Jadi gini, silakan Pak Yunus. Pertanyaan saya seperti itu. Kalau Pak Yunus sudah mau jawab silakan. Hanya mengizinkan saya masuk ya. Saya punya tujuan bermain TikTok hanya memberitakan Injil. Saya tidak ada menjatuhkan agama lain atau kepercayaan orang lain. Jadi dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu datang itu ke dunia itu yang pertama dia telah dinubuatkan dari sejak masa penciptaan manusia pertama. Manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, maka Yesus itu sebagai manusia yang adalah Tuhan datang menyelamatkan manusia. Makanya dia disebut juru selamat. Nah ini, itu sudah dari awal penciptaan. Makanya Yesus ini telah dipilih Allah sebagai juru selamat manusia. Untuk siapa? Untuk siapa? Semua manusia. 1 Petrus 1 ayat Matius 15 nomor 24. Ngawur Pak Yunus. Ini kan saya bilang penipuan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk Oke. Ayat 19 dan 20 dalam 1 Petrus 1, karena manusia semua berdosa, Roma 3:23, maka 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20 bilang begini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru dia menyatakan dirinya. Jadi Yesus ini sudah dipilih Allah sebagai juru selamat. Dengan cara apa menyelamatkan? Tujuan Yesus menyelamatkan. Jadi dia sudah ada sejak awal penciptaan. Tidak. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Menyelamatkan umatnya. Ya.
Iya, dengan darahnya. Yunus, untuk menyelamatkan dosa-dosa Pak Yunus harus menumbangkan anak Pak Yunus mati disembelih. Pak Yunus terima nggak? Ya kalau saya, karena dia bukan Tuhan. Ini kan Tuhan. Secara kemanusiaan Pak Yunus saja menolak. Apalagi kalau Allah memilih Yesus sebagai juru selamat, bukan berarti yang diutus oleh Bapa itu untuk menyelamatkan manusia Ya, agar itu tidak aja jatuh juga dalam Pak Yunus dosa. nggak tahu Dengan juga cara kok kau diam dulu siapa Riki. pendeta apa ini. Itu sembarang lagi ngomong sama Pak Pendeta. Kau domba-domba yang hilang, kau diam aja dulu, kau domba sesat. Biar tahu Pak Yunus ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia mengasihi Yesus. Apa mungkin ya yang dikasihinya itu harus mengorbankan dengan cara mati berkapang di kayu salib secara terkutuk pula? Iya. Ya. Jadi kalau Yesus itu mati di kayu salib, tujuannya adalah penebusan. Di mana tertulis? Hanya di dalam Kristen saja ada Di mana penebusan. tertulis? Oke. Oke. Mari Keluarlah. Matius Mau 20. kemana kau Wikis? Jangan kuat gitu aja. Katakan dia. Biar dengar Pak Pendetamu Senang nih. lihat nonton Tok Sinora ini aja sih. Bibirnya itu loh lebar betul. Matius 20 ayat 11. Bacakan. Aku turun ya Tok ya. Betul Jangan lah. bibirnya tambah Jangan lebar. kau jadi sesat lagi kau. Bayar perpuluhan sama Pak Yunus. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Ya, silakan. manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu siapa yang mengatakan? Jadi ini Yesus. Jadi kalau Yesus Yesus sendiri. tidak mati, tidak menebus dosa kita, maka manusia itu binasa. Makanya Oke, Alkitab saya belum bacakan yang ini ya. Saya bacakan yang ini ya. Sebentar. Itu perkataan dari siapa yang mengatakan yes. Coba ulang lagi. Matius 20 ayat 28. Siapa yang mengatakan? Ya Yesus lah. Bagaimana perkataannya? Matius berapa Perkataan tadi? Matius 20 ayat 28. Sama Matius seperti 20? manusia datang bukan untuk dilayani, Matius 20? melainkan Matius 20 ayat 28. Oke, silakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perkataan ini sudah diajarkan kepada murid-muridnya di ayat 17, 18, 19. Diajarkan begini. Jadi tebusan apa? Tebusan karena dosa. Diajarkan begini. Dosa Pak Yunus. Iya, dosa manusia. Ketika Yesus Mana akan pergi ke dosa? Yerusalem yang memanggil ke-12 muridnya, Mana tersedia dosa di sini? Matius 1 ayat 18. Kok lari ke Matius 1? Iya. Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Iya, mana tertulis dosa? Oke, saya baca ya. Ya. Mukanya Pak Matius Yunus 1, berapa kali 21. perpuluhan tadi sedikit ya Pak Yunus ya. Kampret kalian jemaat-jemaatnya lo. Bayarlah perpuluhan itu weh. Bayar. Mau diberkati harus bayar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus karena dia lah yang akan berapa tadi? menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius Jadi 1 nomor 18 dunia seperti itu. 21. 21. Matius 21 nomor. 21. Nomor apa? Ya, bagaimana kelahiran Yesus itu datang untuk menyelamatkan umat Berapa, Pak Yunus? Bacakan ini deh Pak Yunus ya. Coba buka Yohanes 11. 21, Pak. Coba buka Yohanes 11.
Matius berapa yang? Yohanes 11. Yohanes. Itu jangan dulu, Yohanes 11. Nomor? Tunggu, Pak Yunus sudah buka Pak Yunus? Ya, mana? Yohanes 11 nomor dari 49 lah kita baca. Saya bacakan ya. Ini perikopnya tentang, baca baik-baik. Perikopnya tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Kita baca. Kita baca aja lah dari 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Itu satu. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ketakutan mereka pada waktu itu karena apa? Yesus membuat suatu mukjizat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Bukan berarti membunuh Yesus dimatikan di kayu salib untuk menebus dosa. Maka saya tanya, kenapa imam-imam kepala ini hendak membunuh Yesus? Kita lihat. Satu, pernah Yesus menghasut rakyat di situ untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Betul tidak? Betul kan? Terus dikatakannya lagi, Yesus di sini ya karena membuat mukjizat, mereka takut orang-orang Roma akan datang ke tempat mereka dan merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Di mana di sini dikatakan Yesus mau ditangkap untuk menebus dosa? Kalau penebusan dosa terjadi, harusnya Yesus tidak perlu dinubuatkan untuk ditangkap dan dibunuh. Makanya dikatakan di sini lagi, Pak Yunus, tengok. Ya, karena itu, nah dari 53-nya, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kalau memang untuk penebusan dosa, dan Yesus sudah tahu dia datang ke dunia untuk menebus dosa, kenapa mesti kabur dia dengan murid-muridnya? Logika lah Pak, kayak Pak Yunus sudah tahu menjadi seorang pendeta. Kenapa mesti jadi enggak? Pak Yunus tahu. Pak Yunus diutus ke sana untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi Pak Yunus malah pergi. Kenapa? Kalau memang Yesus tahu dan Allah memilih Yesus sebagai penebus dosa-dosa manusia, kenapa mesti Yesus lari dengan murid-muridnya ketika dia mendengar imam-imam besar pada waktu itu bernubuatkan untuk membunuh Yesus? Kenapa, Pak? Secara logika, dia dipilih Allah untuk menebus dosa. Yesus tahu. Makanya dia katakan, Yesus itu sebagai korban penebus, menyerahkan nyawanya. Kok menyerahkan nyawa dia malah kabur, Pak? Halo? Oke. Kalau Pak Yunus dulu perpuluhan sama Pak Yunus dulu, udah lain mukanya Pak Yunus. Oh, nama baru, aku. Oh, tuh nama Pak Yunus dulu. Ini Pak Yunus sudah lain mukanya. Ini Pak Yunus. Sudah saya telepon, nanti dibayar di transfer. Mantap. Sebelumnya terima kasih kalau sudah sampai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lanjut. Jadi gini. Nah, silakan. Ini menyerahkan diri atau bagaimana sebenarnya? Yesus ikhlas nggak untuk menebus dosa atau bagaimana? Baik ya. Jadi ketika Yesus akan sampai ke Yerusalem,
dia berbicara dengan murid-muridnya. Di Matius 20 ayat 17 dikatakan begini. Yo. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Kita lihat apakah Yesus lari. Ayat 18, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini belum terjadi kematian, tetapi dia sampaikan bahwa dia akan mati. Dan ayat 19, Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Oke. supaya ia diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus memberitakan ini kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Jadi dia tidak lari, dia tahu tentang kematian yang dia alami. Oke. Jadi yang dibunuh itu Yesus. Ya iyalah. Oke ya, yang dibunuh Yesus, kita pegang datanya ya, Pak apa ya? Oke, saya bacakan ini ya. Lukas 22, buka dari nomor 63 Pak Yunus. Kita nanti larikan yang dia lari atau tidak. Lukas 22 nomor 63. Pak Yunus buka dulu, biar tahu perikopnya apa. Karena katanya anak manusia itu adalah Yesus. Oke. Ini perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Sudah Pak Yunus? Lukas 22 nomor 63 dari 63. Nanti ya, mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Saya baca. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-ngolokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias. Mereka tidak mengatakan Tuhan ya. Jikalau engkau adalah Mesias, Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Ini poinnya. Mulai sekarang, ini kata Yesus ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapakah anak manusia yang sudah duduk di sebelah Allah? Kata Yesus. Sementara Yesus masih di depan mahkamah agama. Siapa anak manusia ini? Apakah ada dua pribadi? Yesus satu, Yesus dua? Oke. Di dalam kekristenan Allah itu roh. Yohanes 4:24. Pak Yunus, yang Pak Yunus baca tadi data anak manusia itu menuju kepada siapa? Ya Yesus lah. Oke. Di ayat 69 Yesus sendiri mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah, artinya telah terjadi, kecuali akan duduk. Berarti yang akan datang. Di sini masalahnya past tense, bukan future. Di sini sudah dikatakan sudah duduk. Pertanyaan saya, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak ini, siapa anak manusia ini? Ya. Siapa? Kata sudah duduk berarti dia penguasa. Ya. Penguasa di sorga. Yesus sendiri berkata, aku berkuasa di bumi dan di sorga. Ini anak manusia. Iya. Nah, Percaya nggak Yesus itu punya kuasa di bumi dan di sorga? saya bertanya, Yesus ketika mengatakan anak manusia sudah duduk, anak manusia mana ini? Ya Yesus lah, karena dia pemegang Ada dua. kuasa di bumi dan di sorga. Jadi yang di surga ini anak manusia yang mana? Ya Yesus lah.
Berupa roh atau berupa ikut dagingnya? Dia roh, Allah kita Allah roh. Oke, nah roh ini berarti roh Yesus, benar kan? Iya, Yesus itu. Oke, roh Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, sekarang roh siapa yang ada pada diri Yesus ketika Yesus mengatakan ini di depan mahkamah agama? Berarti ada dua roh Yesus. Iya. Jadi di dalam Yohanes Matius 8. Sebentar. Jadi, Pak Yunus, kita secara logik ya. Ada dua roh Yesus. Pertama, roh yang duduk di sebelah kanan Bapa sudah duduk, dan roh yang ada pada diri Yesus yang lagi berbicara kepada mahkamah agama. Benar? Ya. Nah, jadi ketika Yesus mati di kayu salib, roh yang ada pada diri Yesus yang mati ke kayu salib ini pergi kemana? Ke Bapa lah. Tapi sudah ada roh Yesus yang pertama duduk di samping kanan Bapa. Cemananya? Iya, karena Yesus ini pemegang kuasa di bumi dan di surga. Jadi roh pertama Jadi dia di surga, dengan roh kedua, ada di bumi, dia ada di tunggu dulu. surga. Roh pertama dengan roh kedua mengumpul di surga. Nah, ini saya baca dulu ayat supaya kamu bisa paham bagaimana surga dan bumi itu Surga, Pak. berbeda, tetapi dia pemegang kuasa. Jadi Ya, roh ini- Yesus ada berapa? Satu lah. Lah, tapi Yesus mengatakan mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, yang sudah duduk ini siapa? Ya Yesus lah sudah duduk. Nah, yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini, katanya yang di dalam di dalam Lukas 22 ini ikut dagingnya atau hanya berupa roh? Nah, saya boleh baca satu ayat supaya Ya, supaya kita tahu ya. ya. Seorang presiden itu hanya memegang satu negara, presiden. Ya. Tapi Yesus ini pemegang yang kuasa di surga dan di bumi. Oke, Jadi saya terima itu, Pak. 28 ayat 18. Yesus dia duduk di sebelah kanan, Kepadaku telah manusia sudah diberikan duduk di sebelah segala kanan Bapa. Ini kuasa siapa? di surga dan di bumi. Nah, Nah, kira-kira jadi sebenarnya ada dua roh. Menurutmu Mbak Nora ya, bisa nggak Yesus ini pemegang kuasa sekaligus di surga dan di bumi? Bisa nggak? Saya tanyakan begini, Pak. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini, dia ikut dagingnya atau hanya berupa roh? Oh, kalau Allah kita Allah roh. Jadi kalau dia berbicara itu keluar dari Allah. Dia berbicara karena segala kuasa itu ada di dalam diri Roh Yesus. yang ada pada diri Yesus ini roh siapa? Roh Allah. Apa yang keluar perkataan disebut itu Roh Kudus, adalah bukan? perkataan Allah sendiri. Ya, disebut Roh Kudus bukan? Nah, itu nanti kita belajar khusus lagi. Bukan, Matius 1. Matius 1, Maria mengandung daripada Roh Kudus. Berarti roh yang ada pada pada perut Maria pada waktu itu adalah Roh Kudus. Makanya disebut Yesus. Yesus itu memiliki Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Benar? Iya. Nah, sekarang Roh Kudus yang ada pada diri Yesus itu ada berapa? Satu atau dua? Iya, satu lah. Nah, kalau satu, pada waktu Yesus berbicara kepada mahkamah agama, dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk, artinya telah terjadi. Nah, anak manusia ini merujuk kepada Yesus, betul ya? Iya. Dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaannya, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa, kalau memang dia Yesus, berupa roh atau ikut juga dengan dagingnya? Ya roh lah. Berarti roh duduk di sebelah kanan roh. Roh dulu sebelah kanan roh. Loh, Bapa itu kan roh. Allah itu kan ada roh. Bagaimana? Allah itu kan ada roh.
Sementara tadi Pak Yunus mengatakan rohnya yang duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti roh duduk di sebelah kanan roh. Iya. Oke, Perkara gitu ya. saya terima. Oke, ketika Yesus sudah disalibkan, dia mati. Pertanyaannya, roh yang ada pada diri Yesus itu kemana? Ada bersama dengan dia. Loh, kalau bersama dengan dia masih hidup lah, Pak. Ya iyalah. Dia mati di kayu salib atau masih hidup? Iya, mati di kayu salib. Nah, waktu mati di kayu salib kan namanya mati, Pak. Roh itu berpisah dengan jasad. Nah, roh yang ada pada diri Yesus pada waktu mati di kayu salib ini kemana lagi? Iya, ada bersama-sama dengan Yesus di situ. Berdampingan, dia walaupun keluar di samping Yesus gitu. Ya. Bersebelahan. Oke, saya terima. Astagfirullahaladzim. Sudahlah roh Yesus bersebelahan dengan roh Bapa. Sekarang jasadnya Yesus bersebelahan dengan rohnya. Pak Yunus, Bapak, dari mana? Literasi Bapak ini dari mana, Pak? Bapak ambil. Bapak mengatakan roh Yesus sudah duduk di sebelah kanan roh Allah. Roh di sebelah roh. Nah, pada waktu Yesus mati di kayu salib, rohnya kemana? Di sebelahnya. Jadi, Bapak tahu dari mana, Pak? Kalau roh Yesus itu ada di sebelah jasadnya Yesus. Ilmu dari mana, Bapak? Pak! Iya, karena Allah. Bapak tahu dari mana, Pak? Pak Yunus tahu dari mana? Roh bisa dilihat, Mbak. Menurut Tidak Manora, bisa roh bisa dilihat, dilihat. Pak. Makanya saya bertanya, Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Kalau rohnya Yesus itu berada di samping jasadnya Yesus, Bapak tahu dari mana? Ya karena ditanya, makanya saya kasih tahu. Itu dapat dari mana infonya, Pak? Gimana datanya, Pak? Ya, di dalam diri Yesus kan ada roh Allah itu. Pak, Jadi, waktu kan, Yesus kalau mati, begitu- rohnya kemana? Oke, saya kasih tahu ya. Ya, Lukas 1 ayat 35. ya silakan baca. Nah, kita bisa tahu nih roh Allah ini ada di mana ini. Ya, oke. Ya. Ya. Dan malaikat itu kepada Roh dia, Yesus, bukan roh Allah. Kalau roh Allah kan sudah di atas. Gimana, Pak Yunus? Kita bertanya, ketika Yesus mati, rohnya kemana? Karena Yesus punya roh yang satu udah ada di samping kanan Bapa. Nah, roh Yesus yang ada di waktu dimatikan di kayu salib ini kemana lagi? Ya. Ya, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, oke. Ya. Nah, itu waktu pas Bunda Maria lagi mau hamil kan? Ya, sebab itu Masalahnya bukan sudah mau hamil, Yesus sendiri yang mau dimatikan, Pak. Bukan lagi yang mau dikandung. Ya. Kita mau tahu apakah ini kudus atau Roh Kudus atau ada roh Allah di dalam dia atau tidak? Kan kita mau cari tahu. Bukan masalah rohnya, Pak. Saya sudah tahu. Tadi saya akan kasih tahu. Yesus Bunda Maria mengandung Roh Kudus, betul. Berarti roh yang ada pada diri Yesus adalah Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu berasal dari Allah itu sendiri, betul? Betul, kata Pak Yunus. Nah, ketika Yesus dihadapkan di depan mahkamah agama, ya kan? Yesus mengatakan, mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Otomatis saya bertanya, siapa ini maksud Yesus anak manusia yang sudah duduk? Pak Yunus menjawab, itu adalah roh Yesus.
Berarti roh Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sementara jasadnya masih berbicara dengan mahkamah agama. Memiliki Roh Kudus juga? Iya. Nah, oke, saya terima. Berarti ada dua roh. Benar kan? Pertama, roh Yesus di samping roh Bapa. Roh di samping roh. Pada waktu Yesus masih ngomong sama mahkamah agama, roh Yesus masih ada pada diri Yesus. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, rohnya yang ada pada diri Yesus ini kemana? Bapak bilang ada di samping Yesus. Mereka bersebelahan. Hei Yesus, saya sudah keluar. Sekarang saya di sebelahmu. Tiba-tiba Pak Yunus ngomong dari sebelah. Itu tahu dari mana Pak Yunus? Roh kan nggak bisa dilihat. Pak Yunus balikan ke dalam Lukas 1. Itu pada waktu Bunda Maria mengandung. Nggak nyambung Pak Yunus. Yang mau saya tanya, roh Yesus yang mati di kayu salib ini kan berpisah jasad dengan roh. Kemana rohnya Pak? Sementara sudah ada di atas juga rohnya. Iya, karena hello, kan begini. Hello roh, hey bro, kau udah lepas dari jasadmu, sudah bro. Sejak kapan kau duduk di samping kanan Bapak? Tahu bro. Pak Yunus Aku piang nanti ya, kan Pak Yunus tahu piang. bro. Iya, ini lama kali kematianku. Sampai harus aku minum dulu anggur asam dicocol bunga karang, baru bisa saya mati bro. Oke bro, jadi bagaimana bro? Tenang bro, ya. 3 hari kemudian saya harus turun. Ngapain? Saya harus bangkit. Ngapain kau bangkit lagi bro? Biar saya jadi Tuhan. Lu tenang aja di situ ya bro ya. Sakit itu Pak Yunus. Gimana nih Pak Yunus? Roh Yesus yang pertama ketemu roh Yesus kedua. Ketemu, hey bro, hai. Ayo kita reunian. waktu mereka reunian ya, datang Bapak ngomong, weh, diam dulu muncung kalian, ribut kali kalian, kayak gitu ya kan? Weh, cuman Pak. Lama kami pisah ini. Astagfirullah Pak Yunus. jadi begini. Ini Memang apa Pak Yunus? di dalam Yesus itu pemegang kuasa. Segala kuasa ada di dalam dirinya. Saya tidak tanya kuasa. Kuasa di Roh Yesus ada berapa? di surga. Roh Yesus ada kembar ya? Kembar. Roh Kudus ini ada berapa sebenarnya Pak Yunus? Itu aja dulu. Roh Kudus. Ya. Ya satu lah Roh Kudus. Satu. Nah, Roh Kudus satu. Yang ada pada diri Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Ya Roh Kudus. Nah, roh yang di samping duduk di sebelah kanan Bapak ini roh siapa? Ya Roh Kudus lagi. Jadi ada berapa Roh Kudus? Ada berapa Pak Yunus? Datang Yesus mati, Roh Kudus yang dari diri Yesus naik ke atas. Hei Roh Kudus pertama, gimana bro kabarmu Roh Kudus kedua? Sakit yang ditampar? Oh sakit kali bro, sakit kali bro. Yang ditombak bagaimana? Wih sakit bro. Terus kau mati karena apa? Karena anggur asam. Ini dipaku Pak Yunus. Roh Kudus yang di atas nanya, sakit yang dipaku, sakit bro. Terus langsung kok ditikam bro. Terus bagaimana? Enggak bro. Jadi kenapa? Gara-gara saya minum anggur asam. Kok bisa kok dikasih anggur asam? Tidak, aku haus. Dikasih aku anggur asam, dicocok bunga karang. Terus aku katakan, Pak Yunus, mari kita mengumpulkan perpuluhan. Inilah saya katakan akibat penipuan para pendeta biar mendapatkan perpuluhan. Cobalah, Roh Kudus berapa? 1. Terus di dalam diri Yesus Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, yang dimaksud Yesus anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Roh Kudus, Roh Kudus. Jadi berapa Roh Kudus? 1. Pak Yunus, saya yang jadi pendetamu aja lah. Gimana? Saya belum malam ya Pak Yunus ya. Kita konseling lah. Boleh, tapi baptisnya 30 menit. Apa? Baptisnya 30 menit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak Yunus. Tapi
tapi selamatlah. Ternyata dari statement Pak Yunus sendiri, Pak Yunus mengatakan Roh Kudus itu satu terbelah dua menjadi satu lagi. Jadi kayak amuba ya. Amuba Pak Yunus. Amuba. Kayak kuman ya. Jadi begini, yang satu di samping Bapa, yang satu di dalam diri Yesus. Nah, ketika Yesus mati, Roh Kudusnya bersatu lagi. Ayo kita nempel lagi yuk, jadi kembar siam. Aduh, Pak Yunus. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka katakan saya gila? Yang gila Pak Yunus. Pak Yunus mengatakan dua Roh Kudus. Satu Roh Kudus, tapi menjadi dua Roh Kudus dibilang satu. Aduh, jadi gimana Pak Yunus? Intinya imani aja ya Pak Yunus ya. Imani aja ya. Imani aja. Imani aja ya. Astagfirullahaladzim. Lancar Pak Yunus Imani ya. aja ya. Imani aja. Belum ada perpuluhan ini Pak Hos. Gimana perpuluhan? Pak, seharusnya Pak Yunus bagi saya perpuluhan ini. Pak Yunus cari perpuluhan, weh. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pak Yunus, Pak Yunus. Saya ikut itu mau tanya. Nah, udah ditelepon itu sama pendeta yang lain. Weh, turun kau Pak Yunus. Malu kau. Aduh. Ya, gimana Pak Yunus? Silakan ngomong. Oke, mulai dari mana lagi ini? Sudah Gak ada mulai lagi. Udah kasih tahu. Pak Yunus, Roh Kudus ada satu, tetapi ternyata ada dua Roh Kudus. Oke. Oke. Apa lagi ini mau tanya ini? Udah cukup Pak Yunus. Gak ada yang perlu ditanya. Orang udah dijawab kok. Tapi mudah-mudahan lah Pak Yunus sehat selalu ya, demi memperjuangkan perpuluhan dan melakukan suatu penipuan. Iya kan Pak Yunus? Gimana? Aman ginjal ya, aman. Aduh. Semua baik-baik. Ya baik-baik. Itu di roomnya siapa tuh? Akang Santang. Situ ada Bang Zuma saya lihat tadi. Nggak tahu Pak Yunus mau mencerahkan Bang Zuma, tapi takutnya Pak Yunus jadi yang ditampar. Karena begini, Pak Yunus tadi terakhir sudah mengatakan, ya cukup imani aja. Kebenaran ataupun ketidakbenaran itu tidak bukan poin utama. Imani aja, Yesus pokoknya Tuhan. Ya kan? Iya. Benar kan? Nah, Kalau tidak imani Yesus sebagai Tuhan, maka kita bilang mati. Di Markus 16 ayat 16. Jadi siapapun yang menolak Tuhan pasti akan mati, kata Alkitab. yang menolak Markus Tuhan akan 16. mati. Sebentar Pak Yunus, Iya. siapapun yang menolak Tuhan akan mati. Pertanyaan saya, yang mematikan Tuhan Pak Yunus itu siapa? Pak Yunus, masalahnya yang menolak Tuhan akan mati. Tapi masalahnya yang mematikan Tuhan Pak Yunus ini siapa? Yang menolak Tuhan atau bukan? Pak Yunus, yang mematikan Tuhan Bapak menolak Tuhan Bapak. Tetapi naasnya yang mati duluan Tuhan Bapak, bukan yang menolaknya. Gimana tuh Pak Yunus? Ya, memang dia memang harus mati di sana. Maunya dia supaya semua manusia selamat. Jadi begini, bagaimana mereka yang menolak percaya kepada Yesus? Bagaimana? Markus 16 ayat Menolak 16. sebagai Tuhan, dia akan mati. Saya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya? Tetapi siapa yang tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukum dan Oke. mereka akan dihukum. Oke, manusia pertama yang dibaptis siapa? Saya mau tanya,
Saya mau Oke. tanya kepada Oke, silakan. para penonton ini dan Mbak Nora terkhusus. Percaya Mbak Yesus? Kalau tidak percaya mati loh ini. Percaya Yesus sebagai apa? Ya sebagai Tuhan lah. Oh enggak lah, buktinya kalau Ya. percaya Yesus sebagai Berarti setiapnya tidak. Ya, percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak percaya karena Yesus Saya seorang nggak nabi. percaya. Oke. Berarti Tapi dipastikan masuk neraka. bentar, Pak Yunus, yang percaya Yesus sebagai Tuhan tidak akan binasa, diselamatkan. Yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan akan mati. Masalahnya Mati. yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhannya dimatikan. Gimana? Ah. Pak Yunus, Tuhan yang Musa Jadi- mengatakan kepada Musa begini. Tidak Karena ada. begini Mbak Nora, Bentar, karena Mbak sebentar. Nora sudah menolak Yesus, Ah, maka Mbak Nora dipastikan tempatnya sudah ada di Di mana? Wahyu 20 ayat 15. apa dikatakan? Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan di dalam lautan api. Oke, Jadi pertanyaan mereka saya, percaya kepada Yesus. pertanyaan saya, kitab kehidupan itu seperti apa? Siapa yang mencatat? Siapa yang Oke, mencatat? kitab kehidupan itu adalah setiap mereka yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Ya, nama mana mereka kitabnya? tercatat di dalam kitab kehidupan. Mana kitabnya? Ya, sabar. Ya, oke. Karena mereka yang percaya kepada Yesus, warga mereka itu warga kerajaan surga. Ya, mana kitabnya? Yang saya tahu ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Timotius, Galatia, Efesus, Korintus, Yudas, Wahyu. Nah,